Nah, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya, kita bisa melanjutkan di mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya Anda sudah minggu lalu membuat GBIM dan storyboard ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah perencanaan ketika mengembangkan media. Nah, apakah ada kendala atau tidak berkaitan membuat GBIM atau GBPM dan storyboardnya? Tidak ada? Berarti Anda sudah memahami ya berkaitan dengan membuat GBIM dan atau GBPM dan storyboardnya. Nah, sekarang ya hari ini saya akan menjelaskan sebagai produk kelompok. Nah, nanti ada produk individu, kita membuat foto story ya atau foto novela ya. Itu untuk di minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Toto dan itu sebagai tugas individu. Nah, sekarang kita membuat media sederhana ya. Sebenarnya gampang membuatnya. Ini kelompok ya. Ini kita membuatnya kelompok, jadi nanti Anda membuat kelompok. Jadi silakan per kelas itu membuat kelompok. Nanti kita lihat kuantitas kita ada berapa orang. Ya, kita bagi rata ya. Jadi semuanya 4 orang gitu kan, seperti itu. Kurang lebih maksimal itu 4 orang. Ya. Nanti kira-kira ada berapa kelompok. Nah, karena kelompok artinya Anda harus membuat secara kolaborasi. Betul ya? Nanti diperlukan sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini yang bisa memungkinkan untuk kita membuat sebuah media sederhana, yaitu kita menggunakan salah satunya ya, kita bisa menggunakan Canva. Anda sudah tahu Canva? Sudah pernah menggunakannya? Sudah kan ya? Nah, itu kan udah umum ya. Nah, tapi Canva itu kan sebagai tools, sebagai alat. Tetapi bagaimana Canva itu bisa membuat sebuah karya yang inovatif, tentu ini ide Anda. Ya, ide, kreativitas, ya, kemampuan Anda mengolah grafis, ya, atau grafis secara digital itu yang diperlukan. Apalagi di sini ada 4 kepala, nantinya ada 4 ide kan. Anda harus kolaborasi dengan mereka. Oke. Nah, ini juga ya berkaitan dengan metode atau media sederhana yang dibuat itu berupa poster. Posternya tidak perlu di-print, jadi posternya digital, tapi Anda membuat poster. Ya. Ada yang tidak tahu poster itu apa? Tahu ya, ada poster ya. Ya. Banyak poster, ada misalkan posternya idola, ada yang dipajang ya, poster idola. Nah, tetapi kita karena membuat media sederhana, ini berkaitan dengan media pembelajaran, jadi posternya untuk pembelajaran. Jadi poster yang membelajarkan. Jadi di situ kan pasti ada sumbernya dari mana, ya kan, tujuannya apa, kemudian isinya apa yang ada dalam poster itu. Ya, informasi-informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi poster pembelajaran. Jadi boleh pembelajaran, boleh pendidikan. Jadi bedanya kalau poster pendidikan itu untuk umum, ya, khalayak umum, misalkan apa? Misalkan protokol kesehatan, itu banyak kan posternya kan ya. Protokol kesehatan itu kita buatkan posternya, ada posternya ya. Kemudian yang pembelajaran itu berdasarkan sasaran, berdasarkan kurikulum.
Contoh, misalkan ini poster matematika, ya, berisi tentang bilangan. Nah, itu berarti isinya tentang bilangan di poster itu. Ya, itu untuk pembelajaran. Ya, kalau pendidikan umum. Tetapi ya, di sini yang paling penting pertama adalah orisinalitasnya. Jadi harus original buatan Anda sendiri. Jadi kalau misalkan mengambil itu kelihatan. Ya. Jadi di sini yang paling penting adalah ide, ya, kemudian kemampuan desain Anda, isinya, ya, ada pesan apa di sana yang penting yang disampaikan, ya, kemudian desainnya, ya, berdasarkan prinsip visual, ya, itu terkait tentang bagaimana mengembangkan posternya. Nah, ini pun ya perlu diketahui media sederhana dalam berupa poster sekarang ini banyak yang dilombakan bagi para mahasiswa. Ya, seperti di lomba LIDM, itu ada lomba membuat poster. Kemudian kemarin kakak tingkat Anda ada yang mendapatkan juara, ya, berkaitan dengan poster juga. Ya. Nah, jadi diharapkan dari angkatan 2021 ini ada generasi-generasi berprestasi gitu kan, ya, yang bisa memberikan prestasi itu bagi Anda sendiri yang pertama, ya, kemudian bagi universitas, bagi program studi, ya. Jadi dalam mengembangkan poster. Jadi banyak sekali sekarang lomba-lomba mahasiswa, salah satunya membuat poster. Nah, poster masih untuk sekarang masih menjadi media yang sederhana, ya, kita menggunakan ini. Nah, kita lihat ada beberapa contoh, ya. Nah, ini ini dari lomba PKM, ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, ini hasil poster-poster yang dibuat oleh mahasiswa, ya, mahasiswa UGM dalam PIMNAS, ya, dari UGM, ya. Ini dalam bidang kreativitas atau bidang kewirausahaan, ya. Kemudian dari kewirausahaan itu mereka harus membuat poster seperti ini, ya. Nah, ini kan contohnya kebutuhannya untuk menjelaskan tentang perusahaan dalam berupa kewirausahaan dalam berupa poster, ya kan. Jadi pemenang-pemenang ini tahun berapa itu yang menangnya dari UGM. Nah, kita belum ada nih, ya, belum ada yang tembus dalam poster ini, ya. Nah, kan bagus-bagus, ya. Jadi di sini kreativitas, ya. Ya, bagaimana membuat poster-poster yang ya, berkaitan dengan kreativitas. Ini kalau ini contoh-contoh yang ada juga dari lomba LIDM ini tahun 2020, tahun lalu. Ya. Nah, ini poster-posternya, ya, banyak contoh-contohnya, ya. Karena ini temanya pandemi, ya, jadi semua tentang pandemi ini dari UPI nih. Tapi sayang sekali, ya, nggak menang gitu. Nah, ini dari UPI tuh, ya, posternya. Ini dari Universitas Brawijaya, apa ya ini? Nggak kebaca, ya, universitas apa, ya. Ini kan informatif, ya. Ini poster pendidikan seperti ini, ya. Beda kalau ini, misalkan seperti ini, ya. Nah, jadi kenapa ini bisa nggak menang gitu? Nggak ada pesannya, apa pesannya? Jadi kurang kalau misalkan melihat ini, gitu kan, ini seperti dokter dengan apa, kan kurang, ini ada pandemi,
tapi judulnya ini ya kurang relevan, gitu kan ya. Nah, ya. Nah, ini kan informatif, ada pesan-pesannya, gitu kan ya. Ini tentang pandemi. Nah, ini kan ya contoh-contoh poster ini dari negeri Malang, UM. Nah, dari UM itu banyak yang menang tuh ya untuk lomba-lomba ya. Ini tentang perbedaan tentang gender ya dari UNESA. Ini tentang peran gender di era new normal ya. Memang temanya kesetaraan gender ya. Ya posternya tentang ke sana ya. Tapi kita membuat ya poster-poster yang memang eh, ditunjukkan untuk pembelajaran ya. Nah, sebagai contoh-contohnya. Ini banyak ya yang kita lihat lagi ini ya. Banyak tentang COVID ya. Memang temanya itu ya. Nih, ada hikmah di balik corona ya. Ini banyak nih dari UPI nih, tapi nggak menang. Ya seperti ini gitu kan ya. Ini ya kelihatannya dari Canva. Cuma kan Canva itu sebagai alat ya. Tapi kita harus memikirkan ini juga dari UPI nih. Ya pesannya kurang gitu. Dia langsung di ini ya. Saya pengen Anda pesannya yang bagus gitu kan ya. Silakan berkreativitas ya. Saya yakin Anda mempunyai kreativitas yang tinggi ya. Nah, ini kan informatif ya. Tetapi di sini keseimbangan yang nggak ada ya, ini kan nggak seimbang nih. Kalau misalkannya diluruskan itu enak dilihatnya ya. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah di sini juga ada contoh poster-poster hasil PKM ya, bagus-bagus posternya ya. Coba lihat ya, posternya bagus-bagus ya. Kalau di PIMNAS itu lumayan ya. Ya kita lihat contoh-contohnya bagaimana mereka bagus ya. Nah, yang maksud saya adalah ini kan dalam produk dalam perusahaan ya. Tapi Anda buat kurang lebih seperti ini, tapi untuk pembelajaran. Ya. Jadi sebuah materi itu bisa dipahami dalam sebuah poster ya, yang satu lembar itu. Ini kan luar biasa ya. Kalau berlembar-lembar kita mudah, tapi bagaimana bisa menjelaskan dalam satu lembar itu. Ini diperlukan kreativitas. Ya. Nah, kita kembali ke Canva. Ya. Nah, di sini sudah ada template-nya. Maksudnya sudah ada. Anda mau buat apa kan? Anda tinggal masuk ke Canva ya. Saya tidak perlu jelaskan bagaimana loginnya. Nah, misalkan di sini poster. Nah, kita buat. Nah, pakai yang ini aja yang umum ya. Yang kurang lebih ukuran A3 nggak salah ya. Ya. Nah, di sini ada template-template ya, tapi saya akan memeriksa ya nanti. Jadi Anda boleh mengambil inspirasi dari template, tetapi tidak boleh ini misalkan Anda tinggal mengganti saja. Ya itu tidak boleh. Jadi silahkan dibuat original ya sesuai dengan nanti kemampuan Anda, jadi kreativitas Anda, itu kan ya. Nah, jadi kan ini banyak ininya apa contoh-contohnya, template-templatenya,
Tapi Anda tidak boleh misalkan ini kita ambil kemudian kita edit ya. Tapi Anda boleh ini sebagai contoh. Anda contoh ini boleh, kemudian Anda modifikasi dan diperbarui gitu kan warnanya semuanya ya. Jadi tidak boleh neplak dari template yang ada ya. Kemudian kita ganti-ganti, itu enggak. Jadi saya inginnya apa namanya? Nah ini bagus ya. Kelihatan kalau yang bagus. Oh, ini bagus tuh. Ya. Nah, boleh kita lihat di sini caranya. Oh, begini, begini. Nah, kita apa namanya? Kita modifikasi gitu maksudnya, ya. Kita modifikasi, ya. Jadi banyak sekali. Ya, Anda bisa mencari inspirasi bagaimana layoutnya, ya, bagaimana penggunaan warnanya, ya. Nah, di sini. Nah, ini bagus. Ini contoh yang bagus, ya. Nah, saya senang lihatnya. Kenapa? Karena tren sekarang itu untuk eh, apa media grafis ya, media grafis itu memadukan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Ya, jadi kan trennya kan 2019 itu flat design ya. Flat design 2020 juga masih flat design. Nah, untuk 2021 itu digabungkan dengan 3 dimensi. Ya, makanya ini terlihat apa beda dengan yang lain kan kemarin flat semua ya, ada 2 dimensi, ada yang flat design ya. Nah, banyak yang bagus-bagus ya. Oke, di sini ada yang perlu Anda tanyakan dalam penggunaan Canva dulu. Apakah sudah paham? Ya, misalkan Anda tinggal buat. Nah, sekarang misalkan saya ini tidak perlu dijelaskan ya. Saya rasa Anda sudah bisa. Ini template, elemen-elemen di sini ada foto, kemudian save ya, kemudian ilustrasi-ilustrasi semua di sini. Ini upload berkaitan dengan foto yang harus Anda upload ya, teks. Ini untuk teks ya, hanya segitu saja ya yang perlu kita gunakan di sini. Rata-rata di sini nih. Anda memerlukan ini, itu ada nanti di sini. Ya. Nah, tetapi di sini yang memungkinkan itu adalah ini. Kita klik share, ya, kita klik share, ya. Kemudian kita tuliskan emailnya siapa, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mengedit ini, ya. Jadi kita bisa kolaborasi ini. Tinggal Anda share, ya. Kemudian coba di sini adalah bisa edit ya, copy link. Saya share ke Zoom. Silahkan ada salah satu yang bisa masuk untuk edit ini, coba. Ya. Nah, coba ada yang masuk untuk mengedit. Bisa edit nggak? Sama nggak tampilannya dengan saya? Terus kita bisa beri catatan juga ya, apa gitu kan ya. Ini ya. Oke, ya. Coba ada yang bisa ini edit? Saya bisa, stop. Pak. Hah? Saya bisa. Coba share screen. Ini Najwan ya. Sedang share screen, belum muncul.
Bisa? Tapi belum muncul ya? Teman-teman udah muncul belum? Mungkin Belum sinyal muncul. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. atau ada ininya, sinyal atau apa kira-kira? Coba di stop share dulu, di share screen lagi. Iya, Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya jadi agak terbental. Iya. Sudah terlihat, Pak. Belum ada nih. Saya nih. Ya mungkin ini terkendala sinyal ya. Belum muncul. Ada yang lain yang bisa ini? Mungkin terkada tadi Nazwa terkada sinyal ya. Ada yang bisa buka? Pak. Coba di share screen. Oke. Sudah muncul belum, Pak? Belum ya? Kok sama? Sama ya. Nah, tuh kan? Oke. Terlihat kan ada berapa orang tuh yang ini. Jadi Anda bisa kolaborasi. Ya kan? Boleh dicoba nggak Pak ini? Coba silahkan. Coba Anda rubah-rubah posisinya gitu. Coba. Tuh kan? Bisa kan? Tuh di saya ngedit ya. Coba siapa? Safik, coba diam. Ya Pak. Yang lain diam. Saya akan merubah. Ini kan yang share screen Safik ya. Saya akan merubah. Berubah kan? Ya Pak, berubah. Nah ini, jadi Anda bisa memungkinkan untuk kolaborasi. Ya, Kalau boleh nanya nggak Pak? silahkan. Kalau misalnya kan ini ada sekitar 9 orang lebih. Itu kalau misalnya kita sama-sama langsung semua itu bisa nggak? Semua langsung, saya kurang tahu itu. Boleh Ya, dicoba nggak Pak ini? Bisa barengan ngeditnya. Ayo kita coba boleh nggak? Mau nggak? Coba barengan sok. Oke. Yang masuk silakan ngedit. Ambil tuh ada berapa tuh? Ada 10 ya. Tuh, ada Dito, ada Sabrina. Ayo, Wah, bisa, ngedit Pak. bareng-bareng. Ini luar biasa kan? Pak, Nah, ramai. ya, bisa kan? Nah, Anda bisa chattingnya kan, Bisa, apa namanya, lewat WhatsApp, silahkan kan ya. Anda mau itunya, ngobrolnya. Coba di sini ada bisa ngobrol nggak? Kalau nggak salah tidak bisa Pak, tapi kita ada Discord Pak, angkatan itu. Jadi biasanya. Oh, ya, terserah lah. Maksudnya, yang penting Anda interaksi kan bisa lewat WhatsApp kan ya. Betul kan, bisa Discord, bisa. Ya kalau sekarang lagi rame tuh Discord ya. Discord, terus ada lagi satu lagi apa ya, bukan Discord ya. Saya lupa satu lagi apa gitu. Ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi Anda bisa mengedit tuh kan ini bareng-bareng ya. Oke. Ya. Oke, sip. Silahkan untuk di stop share. Nah, ini bukan hanya di komputer Safik ya. Di komputer saya pun di halaman saya sama berubah-ubah ya, sesuai dengan namanya. Jadi ini memungkinkan untuk apa namanya? Kita untuk kolaborasi dalam mengembangkan poster. Ya. Jadi walaupun Anda jarak jauh, tetapi ada tuntutan untuk kolaborasi. Nah, ini kita memungkinkan. Ya. Oke. Oke, bisa di stop share dulu, Safik. Nah, ya, begitu teman-teman semua ya. Nah, sekarang ya
Berkaitan teknis, sudah terbayang kan? Hanya memerlukan koneksi internet, Anda memerlukan akun, ya, Anda memerlukan pasti akun itu berkaitan dengan email, ya, karena untuk share nanti di Canva-nya, kemudian ada sign up Anda Canva. Jadi kalau saya logout ini, ya, nah ini kan Anda sudah bisa masuk, artinya sudah bisa lah ya untuk login, tidak perlu saya jelaskan. Nah kemudian apa namanya, Anda yang di sini, ya, jadi sama, tahapannya sama. Anda perlu membuat GBPM dan storyboardnya. Ya, suara saya putus-putus ya. Iya Pak, putus-putus. Nah, koneksi. Jadi sama, walaupun kelompok, tetap kita harus membuat GBPM-nya dulu. Itu sebagai ciri khas orang Tekpen itu dalam mengembangkan media selalu membuat perencanaan. Ya, jadi perencanaannya membuat GBPM dan naskah. Ya, oke. GBPM dan storyboard, ya. Nah, storyboardnya itu sebagai naskahnya, ya. Anda buat storyboardnya. Jadi mau apa saja tuh di sana, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Kemudian ada aplikasi lain, tapi saya belum nyoba. Maksudnya bisa digunakan untuk kolaborasi atau tidak, ya. Ntar namanya ini juga lebih kepada apa namanya, infografis itu sama ya, hampir sama. Kita menginfokan dalam apa namanya, ya saya lupa nama websitenya. Nah, OpenGig ya. Kali ini koneksinya kurang bagus nih. Nah, jadi salah satunya Canva yang memungkinkan sekarang untuk kolaborasi. Ya, untuk awal-awal itu belum bisa tuh, awal-awal Canva keluar itu masih sedikit ya. Kalau saya pernah masih kurang menarik lah. Tapi sekarang luar biasa, dalam jangka waktu 3 tahun itu sudah luar biasa perkembangannya. Ya. Nah, saya juga kadang mengambil apa namanya, inspirasi ya. Ada Miro katanya, karena Niken ya. Dan Miro banyak lah. Salah satunya kan itu ya, yang familiar dan fitur-fitur yang gratisnya, image yang gratisnya itu banyak gitu loh. Ya. Nah, karena saya juga menggunakan ini nih. Ya. VinGig. Nah, VinGig ini biasanya kalau saya buat begini, saya lihat inspirasi dari sini, ya, kemudian buat di Canva. Nah, inspirasinya dari sini, ya, karena kebutuhannya apa namanya, lebih formal gitu ya. Karena kebutuhannya lebih formal, jadi saya menggunakan yang formal. Kalau ini lebih ke formal. Kalau Canva kan menarik ya, menarik dari warna dan sebagainya. Karena saya mengambil juga inspirasi dari sini. Karena banyak sekali gitu kan ya. Contohnya mau dibuat layoutnya seperti apa, ya. Ini untuk inspirasi layout saja gitu kan ya. Nah, buatnya tepat Canva aja karena yang paling ringan dibanding yang lain. Saya pernah menggunakan Visme ya, Visme.co. Tadi kata Niken apa? Miro. Coba kita lihat Miro itu apa. Whiteboard, ini kalau Miro whiteboard ya. Nah, kalau ini Miro untuk kolaborasi ya. Sepertinya kita kalau misalkan stick note kan kita kolaborasikan ya. Seperti itu. Tapi ini juga bisa untuk digunakan
menggunakan ini. Ya. Ya, ada Miro. Nih ya. Jadi brainstorming ya, mapping diagram. Ini bagus untuk ini brainstorming ya. Oke. Untuk brainstorming. Nah, ini untuk lebih ke grafis kan. Nah, Anda bisa lihat apa namanya template-template yang inspirasi saja ya, inspirasi. Karena apa namanya yang perlu inspirasi yang biasanya saya mengembangkan poster itu layout kadang. Ini loh layoutnya berkaitan dengan tata letak ya. Ini tata letaknya mau gimana sih? Ornamen kita sudah banyak tuh ya, gambar sudah ada, kontennya ada yang mau tapi mau disusunnya seperti apa? Nah kita kan perlu inspirasi ya. Jadi Anda bisa mencari inspirasi berkaitan dengan tata letaknya seperti apa. Nah itu saya biasanya melihat ke sini. Karena tata letaknya lebih beragam dibandingkan dengan Canva. Nah kita bandingkan. Ya. Nah kalau Canva kan lebih ke seperti ini kan. Nah ini kan belum memenuhi sebagai media pembelajaran. Ya, yang contoh yang ini karena tidak menampilkan sebuah pesan. Ya. Ada yang ini deskripsi tapi kurang menarik. Ya. Ini kalau Canva kan seperti ini ya. Template-templatenya gitu kan ya. Nah, tapi berbeda. Walaupun di infografisnya misalkan ya sama saja ya. Itu template-nya gitu-gitu aja. Misalkan infografiknya ya, kita bandingkan. Nah, udah ketahuan ini infografis seperti ini atau baik media visual seperti ini udah ketahuan Canva ini. Ya, model-model seperti ini. Makanya saya dikolaborasikan untuk apa? Template-nya kita menggunakan ini apa namanya? Menggunakannya di poster. Ya, Anda menggunakan kertas poster. Ya. Karena sesuai ukurannya ya. Ini kalau nggak salah A3 ya ukurannya. Kita menggunakan poster, tetapi untuk inspirasi layoutnya biasanya saya melihat ke sini. Ya, karena itu kan beda kalau di sini kan. Infografis banget gitu kan ya. Jadi posternya itu bisa menginfokan. Seperti halnya contoh-contoh tadi yang kumpulan ini ya. Nah, seperti halnya contoh-contoh ini kan ada pesan gitu. Jadi poster ini bukan hanya menampilkan sebuah model. Ya, saya terinspirasi. Anda boleh juga di sini. Tapi kalau tanpa pengalamannya gitu, ya lebih ringan cara penggunaannya. Ya, tapi terserah itu kembali ke apa namanya kita nyamannya menggunakan apa. Nanti Anda bisa kolaborasi dengan kelompok. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kelas A ada berapa mahasiswa? Mana kelas A? 48, Pak. 48. 48 bagi 4, jadi berapa kelompok? 12, Pak. 12 kelompok ya. Jadi di kelas A ada 12 kelompok. Kelas B? Sama Pak, 48. Sama, Pak. 48 juga ya. Jadi ada 12 kelompok total. Nanti kita ada ya 24 karya poster itu dan nanti kalau yang nanti kita kan bentar lagi tahun depan ya sebulan lagi bisa dibuatkan lomba tuh yang bagus ya. Ada dari tugas nanti udah selesai dan nih lomba poster bukan aja kan udah dibuat kan tinggal kita lomba. Kalau misalkan kita nggak daftar lomba ya nggak bakalan menang, daftar aja gimana mau bisa menang gitu kan ya. Nah itu seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Mau tanya, Pak.
Jelas ya? Oke. Sapia, silahkan. Iya Pak, izin bertanya tentang materi poster sama deadline tugasnya Pak. Sebentar, ini internetnya kurang bagus ya. Yang saya. Sebentar. Sebentar. Oke, gimana Sapia? Iya Pak, mau tanya. Udah jelas belum Pak? Ya sudah. Oke. Mau tanya materi di posternya sama deadline tugasnya kapan Pak? Ya. Nah, untuk deadline tugas kelompok sebelum UAS. Jadi Anda ada kurang lebih waktu 2-3 minggu ya. Ya. Di 3 minggu dari minggu sekarang sudah mulai membentuk kelompok, kemudian kita curah pendapat, ya diskusi dengan kelompoknya, sehingga dalam 2 minggu bisa produksi. Ya, panjang sekali waktunya. Ya, 2 minggu itu panjang. Tapi kan tinggal kita bagaimana manajemen waktunya ya. Saya aja 7 poster 3 hari selesai. Ya, untuk dikti ya. Sambil ngajar, sambil kuliah, ya belum yang lain-lainnya, tetapi bisa selesai. Apalagi Anda sedang fokus belajar, harusnya lebih motivasinya lebih tinggi. Ya. Oke, Ihsan, silakan Ihsan. Ingin bertanya untuk apa yang Bagaimana? dimaksud apa yang dimaksud GBPM itu Pak? GBPM. Oh, GBPM. Oke, saya akan jelaskan ya. Contohnya aja langsung, contoh realnya, karena konsepnya sudah dijelaskan minggu lalu oleh Pak Toto. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Nah, misalkan sebentar, saya cari dulu filenya. Komponen. Kemudian salah. Oke, ya saya akan share screen. Ini GBPM-nya atau GBIM-nya. Garis besar program media. Ya, karena ini yang dibuat adalah infografis, nanti Anda ganti poster. Judulnya apa? Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Ini karena dalam mata kuliah, jadi disebutkan langsung aja ke tujuan pembelajarannya apa atau tujuan media pembelajarannya apa. Ini tujuannya ya, menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Artinya setelah melihat infografis ini, ya mahasiswa bisa menjelaskan apa saja komponen-komponen kurikulum. Ya, materinya tentang komponen kurikulum. Penulisnya nanti siapa tulis. Ya. Nah, tadi indikator atau tujuannya ini menjelaskan komponen kurikulum, materinya komponen kurikulum. Subpokok materinya apa saja nih yang dijelaskan dalam komponen kurikulum? Ada pengertian, ada jenis-jenis, ya. Format medianya diganti sebelum di ini nih. Jadi misalkan format medianya poster, ya. Nah, waktunya tidak perlu, nah, tidak ada waktu ya. Ini karena format yang digunakan oleh dikti harus menggunakan waktu, ya. Atau bisa juga waktu ini diartikan sebagai orang
memerlukan berapa waktu untuk memahami visual ini. Nanti bisa Anda seperti itu. Seperti hanya kalau Anda baca artikel misalkan ya. Di sini misalnya di website ada artikel. Artikel ini dibaca dalam waktu 2 menit biasanya. Ada info seperti itu kalau Anda bisa pernah mendapatkan artikel seperti itu. Nah, dari GBPM kemudian kita buatkan naskahnya. Nah, ya ini identitas sesuai dengan apa yang tadi ya. Ya kan sesuai ada yang di GBPM. Nah, kalau kita buatkan storyboardnya. Jadi visualnya ada apa di sana. Jadi Anda visual di sini Anda jelaskan berkaitan dengan apa yang akan divisualisasikan di dalam gambar, ya, dalam poster. Ada judul, ada ilustrasi, ada grafisnya, bagan, kotak berisi penjelasan, backgroundnya ini. Anda jelaskan kira-kira mau seperti apa visualnya, ya. Kemudian narasinya apa? Komponen tujuan. Nanti ini yang ada komponen isi, ini yang ada komponen strategi, terus. Itu kan ya. Nah, kemudian dari situ jadinya kurang lebih seperti ini. Ya, karena ini infografis, bukan poster. Nah, jadinya seperti ini. Dari perencanaan tadi. Ya. Nah, orang kan bisa lihat nih, komponen kurikulum, oh ada tujuan, isi, strategi, organisasi, evaluasi. Oh, yang dimaksud isi itu ini, strategi ini ada penjelasannya. Karena infografis. Jadi visualnya tidak terlalu banyak. Ya, karena informasinya yang digrafikan. Ya, kalau poster kan memang visualnya juga seimbang, ya. Kemudian pesannya itu singkat-singkat. Ya, contohnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bisa saya berikan contohnya. Kemudian nanti saya buat formatnya yang baru, ya. Jadi tadi kan ada capaian mata kuliah, gitu kan langsung aja ke tujuan media, ya. Di tujuan medianya tadi yang indikator, ya. Kan misalnya ini ya. Ketika Anda membuat GBPM, nah kan capaiannya ini ya. Nah, indikator. Kita langsung aja di sini apa? Tujuan media pembelajaran. Ini tujuannya. Ya di sini tujuan media pembelajaran, dia langsung fokus. Jadi kan tinggal diedit, misalkan ini tujuan media pembelajaran. Ini ganti Anda misalkan judul. Jadi kalau saya edit ya, disesuaikan dengan ini mata pelajaran, ya. Kemudian nah, tekan mata pelajarannya ini KDK Kurpem lah, itu aja lah. Judul Anda boleh bebas ya, judulnya apa? Ya, Anda boleh bebas, mata pelajaran tentang apa, topiknya tentang apa. Ya. Misalkan topiknya di sini tentang kurikulum, pengembangan kurikulum. Ya, topiknya materinya tentang apa dalam pengembangan kurikulum, tentang komponen-komponen kurikulum. Tujuannya menjelaskan. Jadi diharapkan dari poster ini siswa bisa menjelaskan komponen kurikulum. Nah, ini diganti dengan tujuan media. Nah, penulisnya siapa? Ya. Nah, materi tentang apa? Pokok materi, formatnya apa? Ya. Pustaka, nanti cantumkan ada pustaka di mana ya Anda cantumkan di sini. Ya. Nah, dari sini kemudian kembangkan menjadi storyboard. Jadi jelaskan, Anda deskripsikan visualnya seperti apa nanti. Ya, warnanya ini boleh Anda tambahkan. Warnanya ini. Kemudian ilustrasinya ini. Ya, ini narasinya berkaitan dengan kontennya, isinya atau informasinya. Jadi visualisasikan seperti ini. Kan ini ada bagian kotak berisi penjelasannya ini.
ya. Kemudian dari situ ditafsirkan ya menjadi ini gitu. Nah, nanti Anda di sini poster, bukan infografis. Ya. Begitu tahapannya. Oh, satu lagi. Ada yang kurang, sasaran. Ya. Nanti saya share ini kosongkan, jadi Anda bisa isi. Nah, ini sasarannya siapa? Ya. Sasarannya siapa? Kan mahasiswa kependidikan. Gitu. Ya, kalau misalkan siswa ganti aja. Misalkan siswa atau aja kelas 7 misalkan ya, semester berapa, satu misalkan ya. Oh, Anda tulis juga boleh semester 1 ya, sasaran semester ya, kelas. Kalau umum berarti umum, semesternya tidak perlu diisi ya, masyarakat ya. Ini tentang apa? Misalkan tentang kesehatan, ya kan? Topiknya apa? Topiknya tentang protokol kesehatan. Yang dikajinya apa? Langkah atau 5 langkah protokol kesehatan. Nah, begitu saja ya. Ininya apa? Menerapkan apa? Menerapkan protokol. Itu kan tujuannya kan. Jadi dia setelah melihat media ini diharapkan orang itu bisa menerapkan begitu. Ya. Nah, di sini Anda jelaskan di sini ya, di storyboard-nya. Oke. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya. Jadi materinya tuh apa aja? Tadi dikasih tema pembelajaran, bukan? Masih bingung mau materinya. Iya. Materi posternya. Temanya pendidikan atau pembelajaran. Jika pendidikan itu biasanya untuk umum seperti tadi ya, protokol kesehatan itu pendidikan. Ya, ada sesuatu yang mendidik artinya. Kalau pembelajaran sesuatu yang membelajarkan, berarti di situ ada tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Ya, misalkan Anda ngambil dari IPA, ya tentang misalkan menjelaskan planet, ya kan? Mata pelajarannya IPA kelas berapa? Nah, buat tuh infografisnya kan tentang planet-planet kan seperti itu. Ya. Jadi mudahnya di mana? Biasanya kalau mudah atau tidaknya kalau pendidikan kan sumbernya kita dari mana? Misalkan apakah dari tentang kesehatan, apakah dari Kemenkes, panduan dari apa gitu kan ya. Kalau pembelajaran kan sumbernya bisa dari buku ya. Dari buku paket, dari mana ya ada sumbernya. Kan kalau buku paket kan ya teks kan ya. Nah, itu bagaimana kita ambil salah satu topik ya, topik pembahasan di sana, kita kembangkan menjadi sebuah poster seperti itu. Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas ya? Jadi silahkan Anda nanti berdiskusi mau pendidikan kah, mau pembelajaran kah, ya. Terutama yang pendidikan, ya. Itu topiknya tidak boleh sama. Misalkan apa? Poster mencuci tangan semuanya. Nah, jadi Anda harus diskusi, nggak boleh sama topiknya. Ya, nanti saya akan sortir, ya. Kita membuat form, kita buatkan formulir nanti. Kemudian Anda tuliskan siapa saja nama kelompoknya, kemudian judulnya dan sebagainya, sehingga dari judul dan topik bahasan itu kita bisa ketahuan, ya. Jadi bisa ketahuan itu maksudnya
mana nih yang sama, mana yang enggak. Ya. Nah, sekarang tinggal Anda diskusi nih. Ya. Jadi silakan Anda ke kelas masing-masing. Kalau ini memungkinkan breakout, silakan untuk breakout. Anda ke kelas masing-masing. Kalau misalkan tiap kelas punya Zoom, ya silakan ke Zoom masing-masing. Ya, kemudian Anda diskusi, dipimpin oleh PJ atau ketua kelasnya, membuat kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Ya, dan hasilnya ya nanti Anda isi di apa namanya, di formulir saja. Atau begini, apa namanya, nanti ketua kelas ya membuat, kita ada 12 kan, di kelompok 1 siapa saja anggotanya, Anda pilih juga ketuanya, harus ada ketuanya. Kalau nggak ada ketuanya, ketika saya tanya ini bagaimana progres kelompok sekian, siapa yang mau ditanya gitu kan, ya bingung juga. Ya, atau boleh ketua, boleh koordinator, ya dipilih. Jadi misalkan kelompok 1 ketuanya misalkan Ihsan, ya anggota berarti ada 3 orang kan, nah siapa saja nanti gitu. Ya, nah itu diketik di Word ya, nanti kemudian dikirimkan di grup ya nama-nama kelompoknya. Ya, dan saya harap selesai ini hari ini. Biar, kenapa harus selesai hari ini? Biar Anda langsung bisa bekerja secara kelompok lebih cepat. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan ya dengan saya. Silakan Anda untuk berdiskusi dengan temannya masing-masing, ya, dengan kelasnya masing-masing. Bapak izin bertanya. Silakan. Tapi ini bukan kerja kelompok itu Pak, yang individu kan foto esai. Itu temanya, boleh saya konfirmasi Pak, temanya itu bebas, yang penting edukatif, seperti itu bukan Pak? Iya, sama, ini juga sama. Oh iya. Begini ya, kita kategorikannya kan kalau pendidikan itu biasanya luas. Iya. Ya, tidak terkait dengan mata pelajaran. Kalau pembelajaran, ya itu terkait dengan mata pelajaran. Ya kan? Nah, tadi berkaitan dengan foto esai, jadi temanya bebas, yang penting edukatif, berarti pendidikan. Nah, yang bisa dipahami kan? Kalau pembelajaran, nah itu berkaitan dengan Belajar di sekolah. ya, mata pelajaran, boleh mata pelatihan, boleh kan? Mata kuliah, boleh. Minimal Ya. 10 foto kan ya Pak? Kemarin ya. 10 ya Pak. Untuk foto esai ya, itu kan individu ya. Nah, kalau ini apa namanya, kelompok. Tadi cukup Anda dalam satu lembar itu Anda kolaborasi dengan 4 orang dalam satu kelompok. Ya, menggunakannya tadi Anda menggunakan Canva saja. Ya, karena tidak berat tadi. Ya, sudah dibuktikan banyak yang masuk tapi tidak berat, bisa saling ngedit. Apalagi cuma 4 orang gitu kan ya. Anda mau pakai, nanti interaksinya mau pakai Discord atau apapun yang bebas. Ya, jadi bisa edit. Misalkan Satu ada yang lagi Pak, ya. Kalau foto esai itu nggak bikin ini kan Pak, GBPM, yang bikin GBPM cuma yang kelompok doang. Oh iya, begini, yang foto esai sama. Oh sama. Jadi sama, ya. Jadi Anda biasakan apa namanya? Contoh ya, saya contohkan lagi. Nih, sebentar ya, saya cari dulu. Jadi GBPM tadi sudah jelas ya, kalau GBPM-nya ya. Kalau GBPM-nya sudah jelas. Nah, ini berkaitan dengan storyboard-nya, ya. Nah, saya tapi ini motion effect, tapi kurang lebih seperti ini loh. Nanti sama ya storyboard-nya. Tadi itu mana ya? Bentar, kok hilang? Nah, ini.
Ada. Nah, ini contoh naskah motion grafik ya. Nah, kalau misalkan tapi nanti sama ya, ada sinopsis ya. Yang bedanya di sini. Untuk foto esai nanti ada sinopsis. Ya. Kemudian storyboardnya, misalkan ini scene 1, berarti kan halaman 1 ya, misalkan visualnya ini cover ya. Kemudian di sini jangan audio karena ini ganti narasinya apa? Jadi narasi itu kata-kata yang akan ada di foto esai halaman 1 itu apa? Ya, scene 2 berarti halaman kedua selanjutnya apa? Ya, visualnya. Sama aja seperti ini. Yang bedanya ada storyboard, ada scene 1 atau misalkan slide 1 ya. Di sininya ada narasinya apa yang akan dinarasikan dalam visual. Visual boleh dalam berupa gambar seperti ini ya. Jadi kan ini belum di-motionkan kan, ya masih flat ya. Kemudian saya capture jadikan visual seperti ini, tinggal nanti dimainkan animasinya kan. Seperti itu. Boleh juga Anda ini Anda deskripsikan ya, visualnya di satu, misalkan cover judulnya apa, itu di sini. Ini narasinya apa. Ya. Jadi tetap membuat GBPM dan storyboardnya. Kalau nggak salah Pak Toto minggu lalu menjelaskan ya. Ya kan? Anda buat GBPM-nya. Belum Pak, belum dijelasin. Belum dijelaskan, Pak. Oh, belum ya? Tapi ini sudah jelas belum caranya? Sudah, Pak. Sudah ya? Nanti contoh, saya lihat contoh-contoh yang lain. Kita lihat storyboard yang dibuat oleh contoh yang lain gitu maksudnya ya. Saya cari dulu. Mudah-mudahan masih ke save gitu ya. Biar lebih real seperti apa jadinya. Oh. Nah, ini yang sederhana ya. Yang ditulis oleh Muhammad Lutfi ya, Rizandi. Nah, itu tetap dibuat storyboardnya nih. Ya, namanya, name-nya, prodi apa, tema pendidikan lingkungan, topiknya menyiram tanaman, judul penyiraman pupuk organik cair pada tanaman hias, format foto story, ya sasarannya umum, masyarakat umum, penyusunnya ini. Dibuat kan, ya GBPM yang format seperti ini. Kalau ini lebih sederhana, tapi kita ingat buat tadi ada sumbernya kalau bisa ya. Nah, setelah ini kemudian ini storyboardnya ya. Segmen 1 ya, visualnya ini maka visual bahan pupuk organik cair. Deskripsi kegiatan diawali dengan menyiapkan air bekas cucian beras. Nih.
kata halaman 1 dan hasilnya. Nah, ini ya. Kalau misalkan deskripsinya seperti ini, bisa terbayang hasilnya pun sederhana. Ya. Ini kan termasuk sederhana ya. Tuh. Tuh dia. Kegiatan diawali menyebar air buka suci ini. Sesuai dengan deskripsinya kan. Ya, kegiatan diawali menampilkan visual bahan pupuk organik cair. Ya sudah begini. Gitu kan ya. Apakah lebih dia close up ya atau seperti apa kan tidak dijelaskan ya. Jadi maka bisa dibayangkan hasilnya juga seperti ini. Ya. Nah, itu contoh atau contoh yang lain yang bagus tuh kemarin siapa? Siapa ya? Punyanya Raffi kalau nggak salah ya. Lumayan tuh. Coba kita cari Raffi. Oh ini. Kita lihat storyboardnya. Oh, storyboardnya kan jelas ya. Untuk penyajiannya. Ya. Coba produk Raffi-nya. Sesuai enggak? Ya, jelas kan? Story-nya tuh. Datang sebuah jalan oleh perhatian. Nah, narasi foto sebuah jalan kecil tempit 2 bangunan. Keterangan sumber cahaya sekian, ukuran gambar sekian, sudut pengambilan kan? Karena ini kan berkaitan dengan fotografi ya. Jadi harus ada ukuran ininya. Ya. Jelas deskripsinya. Jadi bisa terbayang hasilnya pun. Ya. Hasilnya pun bisa terbayang bagus. Tuh. Ya, di sudut. Ya. Hasilnya pun bagus. Karena perencanaannya bagus. Ya, sesuai dengan ada di sini. Itu contoh yang bagusnya. Bisa terbayang? Bisa Bapak. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak mau tanya, Pak. Ya. Saya masih bingung bedanya foto esai sama foto story. Jadi kan kita boleh milih ya mau bikin foto esai atau foto story. Pak. Ya. Jadi memang sama ya, baik foto story. Ini berdasarkan referensi yang saya baca gitu kan ya. Baik foto story maupun foto esai itu mempunyai kesamaan. Ya, di mana foto itu menceritakan, tetapi menceritakan dan ada deskripsinya. Ya, tetapi berdasarkan pengalaman, ya tadi berdasarkan referensi, berdasarkan pengalaman, foto story itu, ya bagaimana sebuah foto bisa menampilkan sebuah cerita. Jadi Anda cuma terbayang nggak misalkan saya ada di mana ya? Sebentar, ada materinya nggak ya di sini kalau nggak salah. Jadi walaupun hanya dari foto saja itu bisa mendeskripsikan yang panjang sekali ya. Bisa mendeskripsikan yang panjang sekali. Mudah-mudahan ada nih, saya lagi cari dulu ya. Contohnya bagaimana foto story. Kalau PTSA itu kan memang dari sebuah foto itu dideskripsikan tadi ya, ada deskripsinya yang menjelaskan foto itu. Tetapi kalau foto story, coba Anda lihat ini.
Ya. Ini kita bisa mendeskripsikan panjang sekali dari foto ini. Tentang kemanusiaan, tentang kemiskinan, kekeringan, kelaparan. Ya. Nah, ini kalau foto story itu dari sebuah foto bisa menjelaskan berbagai deskripsi. Ya. Satu lagi dari foto story. Ya, a picture is worth 1,000 words. Ya, gambar bisa menjelaskan beribu-ribu kata. Nah, ini yang dimaksud dengan foto story ya. Terbayang ya? Jadi kalau foto story itu tidak jadi fotonya nyambung, tapi tidak perlu diberikan deskripsi yang panjang. Ya, misalkan cukup diberikan judul saja tiap fotonya, tetapi foto itu nyambung, orang bisa tahu ini urutannya seperti apa. Itu kan foto-foto tentang apa? Temanya apa tadi? Foto-foto tadi tentang kemanusiaan kan? Ya, temanya tentang kemanusiaan. Nah, orang bisa mengambil itu foto story. Jadi kalau foto esai dan foto story ya, dalam produk akhirnya sama ya, maksudnya via visual itu berhubungan. Ya, berhubungan via visual itu. Ya, kalau foto esai ada sebuah foto kemudian dideskripsikan. Biasanya tidak lebih dari 1 paragraf. Ya. Kalau foto story, ya, kalau foto story si foto itu tetap nyambung juga. Ya sama. Ini mempunyai kesamaan. Jadi tiap gambar itu nyambung, tetapi cukup melihat foto itu, tidak perlu dideskripsikan panjang. Ya, coba seperti yang tadi ya, contohnya. Ya, a picture is worth 1,000 words. Ya, jadi dari gambar saja ini bisa diartikan dalam berbagai ribuan kata. Ya, tidak perlu dijelaskan menggunakan kata-kata. Nah, itu karakteristik dari foto story. Tapi tetap nyambung gambarnya, sama-sama nyambung. Ya, jadi tidak berbeda gambarnya antara gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, ini biasanya nanti di mata kuliah fotografi biasanya adanya. Karena bagaimana kita mengambil sebuah gambar, ya, sebuah foto, dan foto itu bisa menjelaskan tanpa perlu dideskripsikan. Itu foto story. Kalau foto esai, ya, ada sebuah foto kemudian dijelaskan biasanya dalam 1 paragraf. Ya, atau beberapa kalimat. Tapi kalau misalkan foto story itu dari foto saja sudah bisa, kita bisa menangkap ya pesannya apa dari sana. Maka diperlukan kemampuan dalam fotografi kalau foto story. Kalau foto esai nggak perlu, ya, nggak perlu. Saya ada tapi masih buku ya. Coba di mana nyimpennya ya? Itu judulnya Bapak. Iya, judulnya itu Bapak. Ya, bagaimana temanya itu Bapak dan sawah karena seorang petani, ya, itu tidak ada visualnya. Ini cuma ada bapaknya dipoto dari belakang, ya, itu hanya pundaknya saja yang sudah terbentuk ya karena saking kerja kerasnya menjadi petani. Kemudian latarnya itu sawah, cukup diberikan menjadi sawah. Ya. Jadi judul menjadi sawah itu orang bisa tahu bagaimana dari menjelaskan foto itu. Jadi kalau kita kan lehernya lempeng ya, lurus-lurus aja gitu. Nah, kalau petani itu ya si lehernya itu gini. Jadi ada guratan ini permanen. Ya. Kan kalau ke petani nyangkul nunduk ya. Nunduk gitu lagi kalau petani ya. Akhirnya di lehernya ya, itu sudah terbentuk
dia terbentuk seperti ini ya, seperti otot ya, otot nyilang seperti ini. Karena saking kerja kerasnya. Kemudian itunya yang dipoto dengan latar belakang sawah, di sini pacul. Nah, itu foto story. Jadi sebuah foto bisa menjelaskan. Terus nyambung lagi, tangan. Hanya menggambar tangan. Ya. Bagaimana seorang petani, tangannya megang arit. Jadi si tangannya itu ada guratan-guratan kasar. Ya, tangannya itu kasar. Dan itu dibuat sedetail mungkin. Nah, maksud saya adalah itu foto story. Memerlukan kemampuan fotografi yang bagus. Ya, komposisi, pencahayaan. Berbeda dengan foto esai. Sampai sini bisa dipahami? Iya, paham, Pak. Paham ya? Saya apa namanya? Ada yang saya dengan teman-teman membuat foto story. Anda pernah lihat di Bandung ada yang jualan anak kecil jualan mutu coet. Ada yang pernah lihat nggak? Belum ada yang lihat? Pak, Pernah ya? di Pasar Baru. Pasar Baru ada anak kecil itu tahu mutu kan, coet dari batu Ya. berat itu. Ya. Kemudian anak kecil jualan itu. Ya. Kita akan membuat foto story. Jadi foto story itu tidak foto jepret selesai, enggak. Jika di foto story itu misalkan ya kita harus dekati dulu anak itu. Ya, latar belakangnya, ya. Kemudian di mana tinggalnya. Kita dekati sampai kita mendapatkan feel-nya. Nah, dari feel itu ya, kemudian kita tuangkan dalam media fotografi. Cekrek gitu kan ya. Nah, tapi bukan masalah fotonya. Tapi orang yang bisa terbawa kepada suasana itu, ya hasil fotonya akan berbeda, akan bercerita. Beda dengan Anda hanya memfoto, jepret, udah selesai. Jadi ada feel dari seorang fotografernya. Ya. Jadi kalau misalkan dijelaskan lebih lanjut di balik foto story itu apa ya? Prihatin ya. Prihatin. Maksudnya gimana prihatinnya ya? Apa ya? Jadi ya di balik itu semua ternyata mereka itu orang tuanya masih ada. Ya. Jadi di balik anak-anak yang jualan mutu itu yang jualan mutu itu bukan berarti mereka apa namanya perlu sekolah, perlu biaya, enggak. Orang tuanya ada di rumahnya. Ya. Ada punya TV, punya sepeda motor. Kan bukan orang miskin-miskin amat kan? Ya, orang punya sepeda motor, punya TV. Ya, tapi anaknya yang suruh jualan mutu. Itu real. Ya, kita ngambil fotonya dari jarak jauh. Ya, bagaimana si anak itu pulang ke rumah, ya, sampai di rumah dia setorkan uangnya ke orang tuanya. Ya, tapi kita nggak berani dari dekat ya, kita dari jauh. Fotonya nggak bagus, tapi cerita dari foto itu. Ya, nah seperti itulah kira-kira ya. Nah kalau tukangnya di mana, nggak ke save ya, karena dulu itu belum usum digital ya, jadi masih dicetak gitu si foto story-nya itu. Ini kalau ada itu bagus ya, bisa dilihat perjuangan anak yang jualan mutu gitu kan ya. Oke baik. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Salma. Berarti kita bikinnya beda file ya, Pak? GBPM sama story sama esai fotonya. Maksudnya gimana? GBPM dengan essay foto? Iya, dibedain filenya gitu, Pak. Oh iya, yang beda file. Yang satu kan individu, yang satu kelompok. Bukan, Pak. Maksudnya kan esai foto tuh dari cover sampai berapa halaman gitu, Pak.
Terus ada Mm-mm. GBPM. Itu beda. Oh, beda file. Jadi GBPM-nya di Word, kalau share fotonya terserah Anda membuat di mana. Membuat menggunakan alatnya PowerPoint, softwarenya, mau pakai tadi Canva atau aplikasi yang lain ya silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada berarti Anda sudah paham ya apa kira-kira yang menjadi produk kita ya. Ya, menjadi produk kita apa namanya? Berkaitan dengan tugas kelompok. Ya. Oke, jika Bapak, tidak maaf, Pak. ya. Buat file GPBM-nya, apa sih namanya tadi? GBPM itu, boleh di-share nggak Pak buat contoh? Iya kan nanti saya pasti share ya. Oke. Kan tadi ya. Jadi saya tadi kan kebutuhannya berbeda. Nah, ini akan di apa namanya disesuaikan untuk kebutuhan yang ini. Ya tadi dijelaskan kira-kira seperti itu. Ya. Begitu. Pasti di-share ya. Sekarang tinggal Anda buat dulu kelompoknya dulu aja. Biar bisa kerja, udah tahu. Kan perdebatan memilih kelompok juga lumayan ini. Ya. Pilih dulu kelompok. Nanti sudah selesai kelompoknya, hari ini di ini baru saya share GBPM-nya. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak pengumpulannya PDF semua atau gimana Pak? Untuk? Pengumpulannya PDF semua? Iya, dalam PDF dulu aja. Iya. Nanti untuk pengumpulan nanti akan diinfokan lebih lanjutnya. Karena untuk kalau pengumpulan itu gampang nanti nggak dikumpulkan. Tapi yang paling penting adalah apa namanya dalam prosesnya. Ya. Dalam prosesnya Anda analisis dulu, Anda brainstorming dulu, ya. Dengan teman-teman akan membuat apa. Nah, itu yang kalau pengumpulan nanti gampang. Ya. Akan diinfokan lebih lanjut. Ya, estimasi waktunya kurang lebih 2-3 minggu ya. Artinya sebelum UAS ya. Anda lihat di kalender akademik ya. UAS itu tanggal berapa ya. Itu dikumpulkan sebelum UAS. Sudah jelas ya? Oke, baik jika sudah jelas ya, silahkan Anda untuk membuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, 1 ketua dan 3 anggotanya. Ya. Oke, ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Silahkan dilanjutkan untuk pembuatan kelompok ya di kelas masing-masing. Ya, kelas A, kelas B silakan buat. Tiap kelas itu ada 12 kelompok. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.